warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Citra Nitasari, Delvia, Hanifah Sukrina, dan Muhammad Fauzan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami yang berjudul Spiritual Eski dan upaya mengembangkan pada masa anak-anak. Baiklah, saya akan membacakan pada poin A, yaitu pengertian Eski. Daniel Johar dan Ian Marshall, orang yang pertama mengeluarkan ide konsep kecerdasan spiritual Eski. Definisi kecerdasan spiritual menurut ahli, menurut Daniel Johar, yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai. Maksudnya adalah kecerdasan memberi makna, melakukan kontekstualisasi dan transformatif. Di sini perilaku dalam hidup ditempatkan pada makna yang lebih luas. Dan kecerdasan itu untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan orang lain. Kedua, yaitu menurut Ari Ginazar Agustian, yaitu kemampuan untuk memberikan makna terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia seutuhnya dan memiliki prinsip tauhid hanya kepada Allah. Yang ketiga, yaitu menurut Khail Kafari, yaitu kecakapan dalam dimensi non-materi dan jiwa, kecerdasan yang bisa memberikan kekuatan untuk merasakan bahagia dalam keadaan apapun. Yang keempat, yaitu Mujahid dan Muzakir, yaitu konsep yang berhubungan tentang bagaimana seseorang yang cerdas mampu mendayagunakan dan mengolah makna-makna, nilai-nilai, dan kehidupan spiritual. Menurut Johar dan Marshall, kecerdasan menempatkan perilaku dalam hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, sedang menurut Agustina ialah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap perilaku atau kegiatan. Konsep hampir sama, membahas tentang bagaimana memecahkan suatu masalah, makna, dan nilai. Kemudian manusia mampu untuk memberikan makna pada setiap perilaku yang dilakukan. Namun Johar dan Marshall lebih spesifik dengan adanya unsur ketuhanan dalam konsep kecerdasan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Delvia akan melanjutkan poin dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang kecerdasan spiritual. Kesimpulannya adalah kecerdasan spiritual atau Eski adalah kecerdasan yang berasal dari dalam hati serta kemampuan yang mengatur diri untuk menghadapi dan memecahkan suatu masalah dan melihat makna di dalamnya serta memotivasi dalam proses berpikir dalam pengambilan keputusan dan segala hal yang patut dilakukan. Poin selanjutnya yaitu hal yang mempengaruhi pembentukan kecerdasan spiritual. Yang pertama, selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya menyadari bahwa Allah senantiasa selalu bersamanya. Dengan adanya kesadaran akan adanya Allah, maka nilai-nilai norma akan terpelihara. Yang kedua, berpikir tentang hari kiamat, yaitu dengan adanya perenungan dan selalu memikirkan hari kiamat sehingga dorongan seseorang untuk selalu bersikap istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam mengharapkan keridhaan Allah. Yang ketiga, komitmen dan konsisten dengan bertakwa, yang artinya adalah adanya rasa takut kepada Allah, sehingga dengan rasa takut itulah melahirkan komitmen ketakwaan yang ditindaklanjuti dengan konsisten ketakwaan. Yang keempat yaitu komitmen dan konsisten dalam beribadah. Artinya, untuk menghidupkan ruh selalu berada dalam ketauhidan, maka dengan menanamkan rasa komitmen dan konsisten dalam mengabdilah di jalannya. Sekian poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Indikator yang termasuk ke dalam kecerdasan spiritual. Menurut ahli Johar dan Marshall, terdapat beberapa indikator.
1. Kemampuan untuk menjadi fleksibel. 2. Derajat kesadaran diri yang tinggi. 3. Kecakapan untuk menghadapi dan menggunakan serangan. 4. Kecakapan untuk menghadapi dan menyalurkan rasa sakit. 5. Kualitas untuk terilhami oleh visi dan misi. 6. Enggan melakukan hal yang merugikan. Yang ketujuh, ditandai dengan kecenderungan untuk bertanya, mengapa, dan mencari jawaban yang mendasar. 8. Mandiri dan suka menentang tradisi. Ada pula fungsi kecerdasan spiritual. Menurut ahli Zohar dan Marshall, kecerdasan spiritual berfungsi sebagai untuk menjadikan manusia apa adanya dan memberikan potensi untuk berkembang. Yang kedua, menjadikan manusia lebih kreatif. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan keberagamaan. Yang keempat, menyatukan hal-hal yang bersifat persoalan interpersonal dalam diri dan orang lain. Yang kelima, untuk mencapai kematangan pribadi. Dan yang keenam, berguna dalam menghadapi pilihan dan realita. Sedangkan menurut Agustian, kecerdasan spiritual berfungsi untuk membentuk perilaku yang mulia, seperti membentuk kerendahan hati seseorang, membentuk sifat tawakal kepada Allah, membentuk sikap keikhlasan, kafah yaitu totalitas, tawazun, dan ihsan. Yang selanjutnya yaitu upaya pengembangan SQ pada anak-anak di sekolah. Ada 6. Yang pertama, melalui jalan tugas, memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan kegiatannya sendiri dan melatih memecahkannya sendiri. Yang kedua, melalui jalan pengasuhan, guru menciptakan suasana menyenangkan agar terciptanya sikap saling menghargai di antara peserta didik. Yang ketiga, melalui jalan pengetahuan, mengembangkan pelajaran dan kurikulum sekolah yang mampu merealisasi diri anak. Yang keempat, melalui jalan perubahan diri, guru harus merangsang kreativitas anak didiknya. Yang kelima, melalui jalan persaudaraan, mendorong anak agar mampu memiliki sikap saling menghargai dan memahami pendapat dan perasaan masing-masing. Yang keenam, melalui jalan kepemimpinan yang penuh pengabdian. Seorang guru menjadi seorang panutan agar role model seorang pemimpin yang akan diamati oleh anak didiknya. Jadi, jika anak dididik dengan kecerdasan spiritual yang tinggi, maka juga akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkecerdasan tinggi pula. Yang selanjutnya yaitu materi upaya pengembangan SQ pada anak-anak. Yang pertama, menjadi teladan yang baik peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik merumuskan misi hidup mereka. Yang ketiga, baca Al-Quran bersama peserta didik dan jelaskan maknanya dalam kehidupan kita. Yang keempat, menceritakan pada peserta didik tentang kisah-kisah agung dari tokoh-tokoh spiritual. Yang kelima, mengajak peserta didik berdiskusi dalam berbagai persoalan dengan perspektif ruhaniah. Yang keenam, mengajak peserta didik kunjungan ke tempat-tempat orang yang menderita. Yang ketujuh, melibatkan peserta didik dalam kegiatan keagamaan. Yang kedelapan, membacakan puisi-puisi atau lagu-lagu dan mendengarkan musik yang bersifat spiritual dan inspirasional. Yang kesembilan, mengajak peserta didik menikmati keindahan alam. Ke-10, mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan sosial. Mungkin hanya itu materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.